Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Kali ini saya akan membahas terkait dengan akreditasi sekolah atau madrasah dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan atau dikenal dengan IASP tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, berbeda dengan sistem akreditasi sebelumnya di IASP tahun 2020 ini, ya, terdapat berbagai komponen. Yang pertama itu adalah IPM atau indikator pemenuhan mutlak. Nah, jadi ini mutlak harus dipenuhi oleh madrasah atau sekolah agar bisa diproses akreditasinya atau dilakukan visitasi. Ya, jadi ini harus mutlak dipenuhi, tidak masuk ke dalam presentasi penilaian di akhir, tetapi di awal harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, ini indikator pemenuhan relatif. Jadi tidak wajib dipenuhi, tetapi ini akan berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 15%. Kemudian berikutnya, yang terakhir di dalam IASP tahun 2020 ini, yang berbeda dengan akreditasi sebelumnya, sekarang lebih ke performance, ya. Yang terakhir adalah penilaian terhadap 4 komponen. Yang pertama, bagaimana komponen mutu lulusannya. Kemudian yang kedua, bagaimana komponen proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana komponen guru. Yang terakhir adalah bagaimana komponen manajemen sekolah. Ini kalau tadi IPR, yang ini 15%, yang komponen yang ketiga terhadap 4 ini sebesar 85%. Baik. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, kemudian terkait dengan IPM atau indikator pemenuhan mutlak, proses penilaiannya disebut dengan asesmen kecukupan. Apa saja yang dinilai? Nah, ada 4 di sini. Yang pertama, SK izin operasionalnya. Jadi ini mutlak harus ada, ya. Jadi ketika tidak ada, ini tidak bisa diproses untuk akreditasi lebih lanjut, yaitu visitasi, ya. Yang kedua, madrasah atau sekolah sudah pernah meluluskan siswa. Yang ketiga, bagaimana alokasi waktu sesuai dengan kurikulum nasional. Kemudian yang keempat, bagaimana pemberlakuan mata pelajaran harus sesuai dengan kurikulum nasional. Inilah 4 komponen daripada IPM, ya. Jadi wajib dipenuhi oleh sekolah atau madrasah ketika ingin diakreditasi. Kemudian, Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, yang berikutnya adalah indikator pemenuhan relatif atau IPR. Apa saja komponennya? Yang ini akan berpengaruh sebesar 15% terhadap nilai akhir, ya. Nah, yang pertama, kualifikasi pendidikan guru minimum sarjana atau S1. Yang kedua, guru yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi nanti ada berapa persentasinya dan ada teknik penskoran tertentu, ya. Kemudian yang ketiga, guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya berapa persen, ya. Kemudian berikutnya keempat, bagaimana tenaga administrasi sekolah atau madrasah, kualifikasi pendidikan dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kepala perpustakaan, sama ini juga kualifikasi dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya jumlah rombalnya bagaimana atau rombongan belajar. Berikutnya adalah bagaimana instalasi listrik dan daya untuk kebutuhan sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau berapa jumlah fasilitas WC sekolah. Tentu perbandingan dengan jumlah peserta didik, baik pria ataupun wanita.
Nah, inilah beberapa komponen untuk indikator pemenuhan relatif ya yang akan dilakukan oleh asesor sebelum proses visitasi dilaksanakan. Nah, baik. Bapak Ibu rekan-rekan semua, bagaimana 4 komponen dalam kerangka dasar IASP tahun 2020? Jadi ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen untuk dalam kerangka dasar IASP tahun 2020 yang pelaksananya akan dinilai atau digali di dalam proses visitasi yang dilakukan oleh asesor. Ada 4, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah mutu lulusan ya. Bagaimana mutu lulusannya? Yang kedua, proses pembelajaran ya, dilihat bagaimana proses pembelajarannya oleh asesor. Kemudian yang ketiga, bagaimana mutu gurunya ya, bagaimana keadaan gurunya dan lain-lain akan dicek ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses manajemen sekolah atau madrasah gitu ya. Nah, itu 4 komponen dalam kerangka dasar IASP tahun 2020. Nah, kemudian bagaimana teknik penggalian data? Ada 4 ya, bagaimana datanya digali oleh asesor ketika visitasi ya. Yang pertama itu bagaimana studi dokumen, bagaimana dokumen yang dimiliki oleh sekolah yang menyangkut terkait dengan kinerja atau performance sekolah. Kemudian yang kedua, melalui teknik wawancara, bagaimana keadaan sekolah atau madrasah yang digali melalui teknik wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian dilakukan kepada guru, juga dilakukan kepada peserta didik, kemudian juga kepada tenaga administrasi sekolah atau kepala lab atau juga kepala bengkel kalau di SMK ya. Kemudian wawancara juga dilakukan terhadap komite sekolah dan terakhir terhadap perwakilan orang tua para peserta didik atau wali. Nah, teknik berikutnya, teknik yang ketiga adalah teknik observasi. Ini dilakukan oleh asesor terhadap proses pembelajaran ataupun keadaan lingkungan di sekolah atau madrasah. Yang terakhir adalah teknik angket yang diberikan kepada para peserta didik. Jumlahnya antara 10 sampai 20 orang peserta didik. Inilah 4 teknik penggalian data yang dilakukan oleh asesor terhadap sekolah atau madrasah yang divisitasi. Nah, terakhir, bagaimana perskorannya? Bagaimana teknik perskorannya ya. Jadi, secara garis besar 85% untuk 4 komponen tadi ketika dilakukan visitasi oleh asesor, dan 15% adalah diambil dari nilai kecukupan atau IPR tadi yang di awal ya. Dan yang kepada 4 komponen yang 85% ini itu dibagi-bagi lagi ya, sebesar 30% untuk mutu lulusan ya, 25% untuk proses pembelajaran, 15% untuk guru, dan sebesar 15% lainnya terakhirnya untuk manajemen sekolah. Sehingga total semuanya sebesar 85%. Adapun yang sisanya 15% itu diambil dari nilai kecukupan atau IPR tadi ya. Sehingga nilai akhirnya ini atau NA-nya ya, kita lihat 0,15% untuk asesmen kecukupan ditambah dengan 0,30 untuk mutu lulusan ditambah dengan 0,25 untuk proses pembelajaran ditambah dengan 0,15 untuk guru dan ditambah 0,15 untuk manajemen sekolah ya. Itu untuk nilai akhirnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, bagaimana peringkat akreditasi setelah dilakukan proses penilaian tadi? Ya, yang pertama, jika dia nilai akhirnya 91 sampai 100, itu peringkatnya A atau unggul ya. Kemudian antara rentang 81 sampai 90 itu B peringkatnya atau baik, dan rentang 71 sampai 89 itu nilainya C peringkatnya,
atau cukup baik, dan untuk yang 70 ke bawah itu TT atau tidak terakreditasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adapun terkait dengan bagaimana antar komponen, ya, apa saja yang 4 komponen itu, apa saja yang harus dipersiapkan sekolah, nanti akan saya sampaikan di video saya selanjutnya, ya. Untuk itu terus like, subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya terkait dengan akreditasi sekolah atau madrasah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.